Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 381 sampai 385. Sekali waktu, ketika merenungkan ketaatan, aku mendengar kata-kata ini. Dalam renungan ini, secara khusus, imam ini sedang berbicara untukmu. Ketahuilah bahwa bibirnya sedang aku pinjam. Aku berusaha mendengarkan semua renungannya dengan penuh perhatian dan menerapkan segala sesuatu kepada hatiku sendiri, seperti dalam setiap meditasi. Ketika imam berkata bahwa jiwa yang taat akan dipenuhi dengan kekuasaan Allah. Sungguh, apabila engkau taat, aku mengambil kelemahanmu dan menggantinya dengan kekuatanku. Aku sangat heran bahwa jiwa-jiwa tidak mau melakukan pertukaran itu denganku. Aku berkata kepada Tuhan, Yesus, terangilah hatiku, sebab kalau tidak, aku pun tidak akan sungguh memahami kata-kata ini. Aku tahu bahwa aku hidup bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk sejumlah besar jiwa-jiwa. Aku tahu bahwa rahmat Yesus diberikan kepadaku bukan hanya untuk diriku, melainkan juga untuk jiwa-jiwa. Ya Yesus, samudera kerahimanmu sudah ditumpahkan ke dalam jiwaku yang adalah lubuk kepapaan belaka. Syukur kepadamu ya Yesus, atas rahmat dan butir-butir salib yang kau berikan kepadaku setiap saat dalam hidupku. Pada awal retret, aku melihat pada langit-langit kapel, Yesus yang terpaku pada salib. Ia memandang para suster dengan kasih yang membara. Tetapi tidak semua suster ia tatap. Ada 3 suster yang ditatap Yesus dengan mata tajam. Apa alasannya, aku tidak tahu. Aku hanya tahu betapa mengerikan menyaksikan tatapan mata seperti itu, yakni suatu tatapan mata seorang hakim yang keras. Tatapan itu tidak diarahkan kepadaku, tetapi aku serasa lumpuh oleh ketakutan. Aku masih gemetar ketika menuliskan kata-kata ini. Aku tidak berani mengucapkan satu patah kata pun kepada Yesus. Kekuatan fisikku tidak memungkinkan aku berbuat demikian. Dan aku pikir aku tidak akan bertahan hidup sampai akhir konferensi. Keesokan harinya, aku melihat hal sama lagi. Sama seperti yang kulihat pada pertama kali. Dan saat ini, aku berani mengucapkan kata-kata ini. Yesus, betapa besar kerahimanmu. Pada hari ketiga, terulang kembali tatapan mata yang penuh kebaikan atas semua suster, kecuali atas ketiga suster itu. Aku menghimpun seluruh keberanianku yang memancar karena cintaku akan sesama. Dan aku berkata kepada Tuhan, Engkau adalah Sang Kerahiman, seperti Kau katakan sendiri kepadaku. Maka aku mohon kepadamu, demi kekuatan kerahiman-Mu,
pandanglah dengan penuh kasih juga kepada ketiga suster itu. Dan kalau ini tidak selaras dengan kebijaksanaanmu, aku memohon kepadamu suatu pertukaran. Arahkan kepada mereka tatapan penuh kasih yang kau arahkan kepada jiwaku, dan arahkan kepadaku tatapan matamu yang tajam kepada jiwa mereka itu. Kemudian Yesus menyampaikan kata-kata ini kepadaku. Putriku, karena kasih-Mu yang tulus dan murah hati, aku memberi mereka banyak rahmat, meskipun mereka sendiri tidak memintanya dari aku. Tetapi aku berbuat begitu karena janji yang sudah kusampaikan kepadamu. Dan pada saat itu, ia memalingkan tatapan mata yang rahim kepada ketiga suster itu juga. Hatiku melonjak kegirangan menyaksikan kebaikan Allah. Ketika aku tinggal untuk adorasi dari pukul 9 sampai pukul 10, 4 suster lain juga tinggal. Ketika aku menghampiri altar dan mulai merenungkan sengsara Tuhan Yesus, seketika itu juga jiwaku dipenuhi dengan suatu penderitaan yang mengerikan. Karena sikap tidak tahu terima kasih dari begitu banyak jiwa yang hidup di dunia. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah sikap tak tahu terima kasih dari jiwa-jiwa yang secara khusus dipilih oleh Allah. Tidak ada gambaran atau perbandingan yang dapat melukiskannya. Ketika menyaksikan sikap tak tahu terima kasih yang paling kelam ini, aku merasa seolah-olah hatiku tercabik-cabik. Kekuatanku tak mampu menopang diriku lagi. Dan aku jatuh tertelungkup tanpa berusaha menyembunyikan tangisanku yang keras. Setiap kali aku memikirkan kerahiman Allah yang besar dan sikap tak tahu terima kasih dari jiwa-jiwa, rasa sakit menusuk hatiku. Dan aku tahu betapa sakitnya ia melukai hati Yesus yang teramat manis. Dengan hati yang bernyala-nyala, aku membauri penyerahan diriku atas nama orang-orang berdosa. Dengan sukacita dan sekaligus kepedihan, aku menempelkan bibirku pada piala kepahitan yang setiap hari aku terima di dalam misa kudus. Itulah bagian yang setiap kali telah disisihkan Yesus bagiku. Dan aku tidak akan mengalihkannya kepada seorang pun. Aku akan terus-menerus menghibur hati Ekaristi yang teramat manis, dan akan memainkan lagu yang indah pada senar-senar hatiku. Penderitaan adalah lagu paling merdu di antara semua lagu. Hari ini, dengan gigi aku akan mencari apa yang dapat membuat hatimu bersuka cita. Hari-hari hidupku penuh dengan variasi. Apabila awan kelam menutup matahari, laksana Raja Wali, aku akan berusaha menyibak gugusan awan itu dan menunjukkan kepada semua orang bahwa matahari tidak padam. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.